Sudah sudah terlihat di sana? Sudah terlihat, Bu. Sudah, Ibu. Sudah nih. Oke. Baik, untuk sebelumnya sebelum kita ke blended learning ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu era Society 5.0 ya. Nah, akhir-akhir ini era Society 5.0 itu sedang hangat-hangatnya ya dibahas oleh kalangan pendidik itu ya. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, jadi konsep teknologi pun mengalami perkembangan ya. Begitu juga dalam hal media. Nah, dalam hal ini, ketika kita berbicara masalah era Society 5.0 itu tidak akan terpisah dari yang namanya abad 21. Itu ya, karena hal yang paling mendasar di sana adalah perkembangan digital yang sangat luar biasa ya. Jadi untuk untuk menjawab tantangan era Society 5.0 ini, terutama dalam dunia pendidikan, maka diperlukan kecakapan hidup, yaitu kecakapan hidup abad 21, yang dikenal dengan 4C ya. Jadi bisa diperhatikan di sini 4C ya. Yang pertama ada creativity, kemudian ada critical thinking, kemudian ada communication, yang selanjutnya adalah ada collaboration ya. Jadi yang dimaksud dengan creativity ini adalah kemampuan seseorang ya. Jadi kalau sudah berbicara creativity berarti pasti ada kaitannya dengan skill atau kemampuan seseorang dalam membuat ataupun menciptakan sesuatu yang baru, terutama dalam bidang pendidikan ya. Jadi setiap orang itu memiliki daya ingat, kemudian daya pengertian yang memang sangat berbeda-beda ya dari masing-masing siswa ataupun mahasiswa ya. Jadi hal inilah yang menjadi ciri khusus ya kecakapan hidup pada abad 21. Nah, kemudian yang kedua ada juga critical thinking ya. Nah, kalau sudah berbicara masalah critical thinking, itu kecakapan yang kedua ini juga di sana ada problem solving, yaitu berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan lugas ya. Jadi setiap orang akan memiliki permasalahan yang berbeda-beda ya. Nah, itu akan terlihat bagaimana terutama dalam dunia pendidikan, seorang siswa ataupun seorang mahasiswa mampu berpikir kritis mencari jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada communication. Nah, ini kalau berbicara masalah communication atau komunikasi, berarti sudah tentu ada kata mentransfer ya, jadi menerima atau mentransfer. Jadi informasi itu sangat penting sekali ya. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, entah itu menyampaikan pesan dengan baik kepada si penerima pesan, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentunya ya. Jadi diperlukan sekali kecakapan komunikasi ini untuk membina, kemudian untuk berhubungan dengan rekan-rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa, diperlukan communication yang luar biasa ya, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam penyampaian pesan gitu ya, atau penyampaian materi dalam suatu pembelajaran. Yang selanjutnya ada collaboration ya. Jadi collaboration. Nah, kita tahu ya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya, jadi selalu memerlukan bantuan orang lain, itu sudah kodrat ya. Jadi di sini harus selalu berhubungan dengan yang lain. Jadi bagaimana kita mampu berkolaborasi dengan teman-teman, dengan masyarakat, dengan guru ataupun dosen ya, itu sangat dominan ya, agar bisa dilakukan dengan baik, entah itu dengan tim ataupun teman. Jadi
ada empat hal inilah yang sangat diperlukan untuk menjalani ya hidup, yaitu pada abad 21. Oke, next ya. Nah, di sini ada konsep era society ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya konsep-konsep era society ini adalah penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya ya. Jadi era society ini yang menjadi dasar utamanya adalah proses, kalau bisa disederhanakan ya, proses kolaborasi antara manusia sebagai pusatnya dan teknologi digunakan sebagai dasarnya. Nah, apa sih kok manusia sebagai pusatnya dan teknologi kok bisa menjadi dasarnya, seperti itu misalnya ya. Jadi pendidikan pada era society ya, atau era masyarakat 5.0 ini adalah proses pendidikan ya yang tentunya menitikberatkan pada pembangunan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal. Karena yang kita ketahui bahwa ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu adalah manusia itu sendiri ya. Karena paling beda dengan ciptaan yang lainnya, yaitu memiliki akal dan juga memiliki hati nurani ya. Jadi ada akal, kemudian bisa dengan juga melalui pengetahuan dan juga menjalani hidup dengan etika ya, atau bisa dengan melalui karakter-karakter. Nah, maksudnya di sini adalah kecakapan hidup tersebut, entah itu dari manusia memiliki akal, kemudian sebuah pengetahuan dan juga etika, ini sangat ditopang oleh perkembangan teknologi modern saat ini gitu ya. Jadi keduanya ini sangat erat sekali ya, antara manusia dengan teknologi itu saling berkolaborasi, di mana manusia sebagai pusatnya dan teknologi sebagai dasarnya, seperti itu ya. Adalah dari ya. Jadi apa sih yang lain ya, keunggulan dari era society ini, yaitu yang pertama, entah itu mahasiswa ataupun dosen, pendidik ya. Jadi bisa mengakses materinya kapan saja, kemudian di mana saja, dan siapa saja boleh mengaksesnya ya. Jadi para pendidik, kemudian para peserta didik tidak akan terikat oleh ruang dan waktu ya. Jadi mereka bebas mau belajar di mana dan kapan itu ya. Jadi ini istilahnya seperti yang sekarang lagi sedang digaung-gaungkan ya, yaitu merdeka belajar. Jadi mereka tidak peserta didik itu tidak terbatas ya, maksudnya dalam artian ketika ingin mencari sebuah pengetahuan, mencari sebuah materi, dia bisa melakukan akses di mana saja dan kapan saja ya. Bukan hanya di sekolah saja, tapi di luar sekolah, di luar jam sekolah juga bisa ya mengakses materi-materi yang ingin mereka cari atau ingin mereka dapatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah Learning Management System atau LMS ya, yang user friendly. Jadi kita tahu sendiri ya, berbagai banyak fitur ada ya. Jadi kita bisa gunakan atau kita pilih yang mana dari fitur-fitur tersebut yang anggap kita bisa atau gampang ya. Jadi yang memang betul-betul bermanfaat untuk kita ya, yang mana saja. Tuh. Sehingga menimbulkan motivasi belajar terhadap siswa ataupun mahasiswa ya akan menjadi lebih lebih semangat, tidak hanya terpaku lewat ceramah-ceramah, kemudian tatap muka saja ya, tapi dengan adanya fitur-fitur yang begitu banyak ya, banyak pilihan, jadi mereka bisa mereka bisa menggunakan ya fitur-fitur tersebut
untuk menambah wawasan mereka. Nah, kemudian dengan adanya fitur-fitur ini, tentu pembelajaran atau penyampaian materi yang dilakukan oleh peserta didik itu akan menjadi sangat menarik, kemudian akan adanya interaktif dan juga menyenangkan ya tentunya itu. Nah, kalau boleh tahu di sini, Bapak Melkianus ya, Bapak Melkianus bisa dengar saya ya? Dengar Ibu. Iya, Dengar. Bapak. Salam kenal Bapak, gimana Pak, sehat? Sehat-sehat Ibu. Oke, Bapak ini ya mahasiswa apa guru Bapak atau dosen? Guru-guru Ibu. Guru, oke. Jadi semoga ini ya sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu. Nanti akan ada apa namanya sejenis game ya. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti sampai akhir ya Bapak ya. Ya, siap. Gitu, siap. Nah, ini ya. Jadi rekan-rekan di sini, teman-teman, sahabat-sahabat di sini ya yang sudah bergabung, bisa ya menyebutkan satu atau dua kata kunci ya sebelum kita lanjut ke blended learning yang paling menggambarkan tentang blended learning. Boleh ya, siapa saja ya yang peserta yang ada di sini bisa dibantu ya. Satu atau dua kata. Bisa ditulis dalam komentar ya, kolom chat ya. Siapa saja boleh bantu ya. Satu dua kata saja yang kunci tentang blended learning. Atau saya ini ya, dari nama-namanya di sini mungkin bisa. Oke, ini mahasiswa kami ya di Setah ya. Mungkin Kadek Ramadiani bisa dibantu? Oh, hilang ya. Mungkin Suhriyah Hidayati ya bisa bantu. Kunci dari blended learning itu apa? Campuran ya antara sedang off kamera, okay. Kalau blended learning itu kalau saya pahami adalah gabungan antara online dan offline, kayak gitu ya, antara pembelajaran online dan offline, di mana itu dilakukan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh peserta didik. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Jadi bagus sekali, jadi campuran ya. Baik itu online dan offline. Yang lain? Betul sekali Bu, campuran Bu. Oke, campuran ya. Hampir semua menjawab tentang campuran ya. Kita baca di kolom chat. Oke, di sini. Oke, online offline, kemudian adalah pembelajaran online dan offline, gabungan atau hibrid, kemudian pembelajaran online dan offline. Putus Wadinda ya, model pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring. Oke, bagus sekali ya.
Jadi terima kasih ya rekan-rekan semua. Oke, jadi betul sekali ya. Jadi yang dimaksud dengan blended learning ya. Mari kita simak di sini ya. Ini ya. Kalau bisa disederhanakan, blended learning itu ya, jadi blend, dicampur ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan-rekan, campuran ya. Jadi media yang dicampur. Nah, tentu campuran ini antara masing-masing sekolah, antara masing-masing perguruan tinggi ataupun pendidikan dimanapun ya, memiliki campuran yang berbeda-beda. Nah, jadi blended learning ini adalah gabungan ya, gabungan media, gabungan pembelajaran tatap muka, baik itu secara tatap muka, baik itu secara online maupun secara offline. Nah, kalau tatap muka, nah kalau kita kembali ke belakang lagi ya, biasanya kalau dulu itu kita lebih sering menggunakan media tatap muka atau yang sifatnya lebih konvensional ya. Jadi guru menjelaskan, siswa mendengarkan seperti itu ya. Nah, ini blended learning ini terjadi ya. Jadi bukan hanya terjadi begitu saja ya. Blended learning ini muncul itu ya, muncul pertama karena adanya perkembangan teknologi yang mendunia ya, yang sudah semakin pesat. Jadi mewajibkan mau tidak mau ya sebuah kita harus mampu dan bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Dan yang paling kita ingat ya sampai saat ini ya, munculnya blended learning ini adalah ketika kita menghadapi COVID-19 ya. Mungkin rekan-rekan di sini, teman-teman di sini masih ingat ya bagaimana saat virus itu melumpuhkan ya. Mungkin tidak hanya dari negara Indonesia saja, tapi di berbagai bagian dunia ya dilumpuhkan oleh virus itu. Jadi dengan adanya virus tersebut, kita sebagai pendidik, terutama ya kaum pendidik yang sangat luar biasa, tidak bisa hanya berpangku tangan saja. Jadi kita harus memikirkan pula ya bagaimana caranya agar proses pembelajaran itu bisa terjadi, bisa berlangsung meskipun tanpa harus adanya tatap muka atau face to face ya. Jadi inilah yang sangat menjadikan kita ya sebenarnya ada sisi positifnya juga ya, selain dari sisi negatifnya terbentuknya blended learning ya. Jadi ada sangat perlu kita gunakan blended learning ya. Jadi siswa ataupun mahasiswa kita tetap bisa belajar ya, meskipun tidak harus datang ke sekolah ya, tapi dia bisa menerima ataupun mendapatkan materi-materi dari pendidiknya, guru ataupun dosennya ketika dia berada di rumah ataupun di luar rumah itu sendiri. Jadi itulah blended learning ya. Jadi gabungan antara tatap muka, kemudian online dan juga offline. Kalau berbicara masalah online, seperti yang tadi saya jelaskan itu fitur-fiturnya sangat banyak sekali ya. Nah, kalau kemudian kita bicarakan ke offline, mungkin bisa lewat ini ya, modul-modul belajar kepada anak-anak didik kita ya, kita kirimkan. Jadi mereka bisa mendownload, misalnya berupa CD juga bisa ya, dan berbagai fitur-fitur lainnya yang lebih menarik ya, tentu. Nah ini ya, jadi dari penjelasan tadi, berapa hal yang perlu kita simpulkan lagi ya, kita cermati lagi. Nah, di sini blended learning adalah proses belajar yang memadukan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, hybrid or mixed model learning ya. Jadi antara collaboration, ada grupnya di sini ya, ada secara individualnya gitu ya. Jadi berbagai
sumber-sumber ataupun berbagai media-media kita campur-campur di sini ya. Itu. Jadi blended learning ini bisa ya memadukan fitur terbaik dari pembelajaran daring dan tatap muka. Nah, tentu lewat pembelajaran daring dan tatap muka ini ada beberapa hal ya yang akan menjadi poin positif tersendiri bagi si pembelajar ya, akan tumbuhnya ya kesadaran untuk belajar mandiri. Ya, jadi namun belajar mandiri bukan berarti tidak belajar tanpa pengawasan ya, namun tetap dari pengawasan baik itu dari guru dan juga dari orang tua siswa ataupun mahasiswa itu sendiri. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan blended learning, kemudian kita pasti bertanya-tanya nih, kenapa sih harus blended learning ya? Kan masih banyak ya ada metode ataupun model-model pembelajaran. Nah, yang pertama, seiring dengan perkembangan teknologi ya, jadi kita tidak mau dong ketinggalan zaman ya, alias di sini gaptek gitu ya. Jadi setidaknya kita harus mengikutinya ya, seberusaha mungkin mengikutinya. Jadi kita juga harus bisa melek teknologi. Nah, itu dengan memanfaatkan berbagai fitur-fitur yang sudah disediakan dan siapapun dimanapun bisa mendownloadnya ya. Nah, ini yang pertama, dari hal tersebut maka akan mempengaruhi berkembangnya ya kemampuan berpikir kritis dan kebutuhan dari kepuasan siswa itu sendiri. Beda ya ketika dia tidak hanya lewat tatap muka saja, tapi dia bisa menemukan dirinya sendiri, kemudian membentuk belajar mandiri terhadap diri sendiri, itu adalah kepuasan tersendiri untuk siswa atau setiap individu yang mengalaminya. Kemudian yang kedua yaitu bersifat fleksibilitas ya. Ini juga sudah saya sampaikan tadi ya, fleksibilitas. Jadi fleksibilitas itu blended learning ini bisa dilakukan ya di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Nah, misalnya di sini adik-adik ataupun Bapak Ibu guru misalnya memiliki kesibukan ya, apalagi sebagai seorang pendidik ya. Jadi tugasnya bukan hanya mengajar saja ya, tapi itu adalah merupakan suatu tugas negara ya yang tanggung jawab kita, namun karena ada kesibukan yang lainnya ya, tapi dengan adanya media blended learning ini atau metode blended learning ini, kita akan lebih gampang ya, kita tetap bisa menyampaikan materi kita lewat berbagai fitur-fitur lainnya, misalnya bisa kita kirimkan lewat WA Group, kemudian bisa kita kirimkan melalui Google Classroom dan lain sebagainya ya. Jadi sifatnya fleksibel gitu ya. Jadi sangat nyaman ya digunakan. Kemudian yang kedua ada konten-kontennya. Nah, itu ya. Jadi konten-kontennya sangat menarik sekali ya. Jadi dengan konten-konten yang menarik ini tentunya murid atau siswa itu tidak akan bosan ya, malah mereka senang dan termotivasi untuk belajar seperti itu ya. Jenis-jenis blended learning ya. Jadi di sini yang pertama ada face-to-face ya, face-to-face driver. Yang dimaksud dengan face-to-face driver adalah, jadi dalam pembelajaran blended learning ini melibatkan siswa, tapi tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas ya, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web atau online. Kemudian yang kedua ada rotation ya. Rotation ini maksudnya adalah mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau dosen. Ya, jadi tetap mereka bisa belajar, namun harus dalam pengawasan guru ataupun dosen. Yang selanjutnya flex ya. Flex itu artinya
ini ya, jadi setiap materi yang dituntut ya di sini, materi yang dibagikan secara online dan peserta didik dituntut untuk belajar mandiri secara fleksibel ya. Jadi sangat dituntut di sini siswa itu belajar mandiri melalui media online, namun pendidik ada di ruangnya untuk selalu dapat ditemui oleh peserta didik yang memerlukannya. Dalam artian seperti ini ya rekan-rekan semua. Jadi guru ataupun dosen itu tidak hanya sekedar mengirimkan tugas-tugasnya saja ya, namun ketika ada misalnya dari mahasiswa ataupun siswanya yang tidak paham, guru itu siap ya, maksudnya siap membantu ya, mencari permasalahan atau bagian mana yang belum dimengerti, tinggal dikomunikasikan saja seperti itu ya. Jadi sifatnya fleksibel. Kemudian ada online lab ya. Jadi lab, pembelajaran yang berlangsung di ruang laboratorium komputer. Nah, ini tetap belajar ya di ruang laboratorium dengan boleh mereka misalnya di luar ataupun suatu sekolah misalnya memiliki sebuah lab ya, lab laboratorium misalnya di sini. Jadi dengan memberikan ya semua materi pembelajaran yang sudah disediakan oleh dosen ataupun siswa dalam bentuk soft copy. Yang selanjutnya ada self blend ya. Jadi hal ini siswa mengikuti pembelajaran online sebagai pelengkap kelas tradisional, bahwa tidak harus dilakukan di dalam kelas, namun bisa juga dilakukan di luar kelas. Yang terakhir di sini ada online drive ya. Pembelajaran secara online, dalam hal ini guru bisa mengupload materi-materi pembelajaran di internet sehingga siswa bisa mendownloadnya ya dari jarak jauh agar siswa bisa belajar secara mandiri. Itu ya. Baik, sebelum saya lanjut ya, saya akan stop share dulu ya, biar rekan-rekan tidak bosan ya. Kita coba bermain game ya. Dulu ya, di mana saya taruh? Membuka dulu ya. Apakah sudah terlihat di layar ya, teman-teman, Bapak Ibu? Sudah terlihatkah? Sudah terlihat, Bu. Oke. Sudah. Baik, kita akan mulai ya. Ini salah satu media ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya ya, dengan tentunya dengan fitur-fitur menarik lainnya ya. Ini hanya secara sederhana sebagai contoh ya. Mungkin oke, saya lihat. Ibu Igin ya, Ibu Igin. Selamat malam Ibu. Ibu Igin. Udah ya. Baik, selanjutnya mungkin saya pingin ke Mbak Nur aja deh, kalau gitu ya, Mbak Nur ya.
Mbak Nur bantu dong. Ini ada tulisan palet. Mbak Nur, yang mana yang di sini termasuk palet? Yang Gambar sebelah mana? ini. Yang di samping penggaris, benarkah Ibu? Kita cek dulu ya. Yang di samping penggaris. Ini kah? Sampingnya. Nih, Iya. ini palet. Oke, kita coba ya. Menurut Nur ya. Oke, Bapak Melkianus, coba bantu. Stabilo. Oke, selamat malam Ibu Zuhriyah ya, Hidayati. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Bu. Oke, sehat Ibu ye. Sehat ya. Ibu bisa bantu yang stabilo. Stabilo itu di sebelahnya penggaris ya? Sebelahnya penggaris lagi. Yang ini? Kanan penggaris. Ini ya, seperti ya. Oke. Itu ya katanya. Oke, mungkin Ibu Yuyun. Ibu Yuyun ada? Bisa ini? Open mute. Ibu Yuyun atau Mbak Yuyun ya? Belum merespon ya. Cari kita yang respon dulu. Desa Dela? Desa Dela ada? Putu Swadinda? Ya, Swadinda bisa bantu Ibu. Yang mana yang termasuk gambar ransel? Gambar ransel yang warna ungu itu Ibu di sebelah penghapus. Oke, sebelah penghapus. Ya. Cek lagi ya. Sini ya. Jadi sudah ada beberapa. Kemudian di sini Erina. Erina ada? Om Swastiastu, Ibu. Ya. Yang Lim. Mana yang Lim? Ayo. Mohon maaf, Ibu, di situ tidak ada gambar limnya, Ibu. Tidak ada gambar limnya katanya ya. Berarti tadi ada yang salah dong jawabnya di sini ya. Salah itu. Ya. Ini topet ya. Salah itu yang stabilo itu yang di palet itu ya. Tadi siapa yang jawab palet ini di stabilo ya? Kalau palet kan yang paling atas samping kuas itu ya. Iya, ini palet ya. Oke, ini ya berarti ini kelihatan salah ya di sana ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini sebenarnya posisinya di sini ya. Stabilo posisinya di sini. Dan yang palet yang mana nih? Palet yang ini samping gunting. Samping gunting. Yang warna-warni, Ibu. Oke, yang warna-warni. Ini palet ya. Yang selanjutnya pensil yang mana? Merah bawah paling yang warna merah bawah penghapus Ibu. Oke, bagus. Kuas cat. Yang warna merah nomor 2 sebelah kanan. Warna merah, Bu. Warna merah nomor 2 sebelah kanan. Bukan belakang. Ini ya. Ya,
Ya, Ibu. Kotak pensil? Yang warna kuning nomor 2, Ibu. 2. Urutan Dua. nomor 2. 2 dari kiri ya. Iya. Penggaris? Nomor Paling 3 dari belakang. warna kuning. Oke, warna kuning. Ya. Nih, gunting warna Nomor Warna 2 dari belakang. hijau. Oke. Nah, sudah tentu yang terakhir ini adalah Penghapus. penghapus ya. Oke, kita coba. Oke, jadi jawabannya kita lihat skornya. Nah, ini ya. Skornya 10 ternyata ya. Meskipun tadi sempat ada yang salah menyebutkan antara palet dengan lem ya. Jadi ini ya, seperti ini ya Bapak Ibu dan juga adik-adik ya. Jadi kita bisa membuat fitur-fitur pembelajaran yang sangat menarik tentunya ya. Jadi bisa dalam bentuk kuis ya. Nah ini saya akan tampilkan ya. Saya stop share dulu. Nih ya, ketika nanti siapa tahu ya ada Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini yang mengajar ya biar tidak membosankan tentunya ya. Ada beberapa pilihan, jadi bisa menggunakan aplikasi ini ya, Word Wall-nya ini ya. Jadi yang pertama tentu ya unduh dulu ini ya, cari aplikasinya ini. Kemudian nih ya, berbagai banyak pilihan ada di sana. Nah, itu ya. Jadi di sana ada misalnya ada yang berbentuk bisa nanti kita kaitkan dengan bentuk labirin, bisa dengan pencocokan dan juga dengan membuka salah satu kotak ya. Misal ini ya. Ini ya. Misalnya ini ya. Ini ya. Nah, tadi itu kan jenis pencocokan ya. Ini juga ada jenis membuka kotak atau buah-buahan. Jadi akan seperti itu loh tampilannya ya. Rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik. Semoga bisa diaplikasikan ya, terutama dalam membuat pembelajaran itu akan lebih menyenangkan, lebih menarik tentunya ya, agar tidak bosan mahasiswa ataupun siswa-siswa kita. Oke, itu sudah tadi ya beberapa game atau permainan ya, akan melatih juga ya daya berpikir kritis dari siswa-siswa kita, anak didik kita. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan ke materi yang tadi ya. Oke, tadi kita sudah sampai di mana ya? Tadi kita sampai di sini ya, teman-teman ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Jadi, karakteristik pembelajaran blended learning. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai model, kemudian cara penyampaian, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Nah, seperti tadi contohnya ya, bisa saja sih misalnya di sini rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua ya bisa menggunakan misalnya lewat seperti sekarang ya, Zoom dengan adik-adik serta didik ya ataupun mahasiswa, tapi dengan menampilkan sebuah permainan-permainan yang sangat menarik tentunya yang akan
menguji ya atau bisa memancing kreativitas, kemudian cara berpikir mereka itu ya bisa dengan menampilkan berbagai macam media atau model-model pembelajaran atau gaya-gaya lainnya. Nah, karakteristik yang kedua yaitu blended learning ini juga merupakan sebuah kombinasi ya, jadi berbagai gabungan jenis-jenis pengajaran atau model yang mereka gunakan. Yang ketiga di sini ada memang karakteristik yang ketiga yaitu di mana guru ataupun dosen, orang tua, baik itu peserta belajar, memiliki sama-sama ya, artinya di sini memiliki peran yang sangat penting, di mana guru itu sebenarnya adalah sebagai fasilitator, dan juga di sini harus melibatkan pula orang tua, yaitu sebagai pendukung dari pembelajaran itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, jadi berbagai faktor itu sangat mendukung ya anak-anak untuk memberikan anak-anak sebuah pendidikan yang luar biasa ya. Itu tidak lepas pula dari dukungan orang tua ya ataupun keluarga utama, dan juga guru juga termasuk di dalamnya, dan juga lingkungan. Jadi hal tersebut sangat mempengaruhi cara berpikir mereka, kemudian kreativitas mereka, karakter mereka, seperti itu ya. Jadi blended learning ini sangat cocok sekali ya diaplikasikan oleh pendidik ataupun oleh guru dan dosen, gitu ya. Yang selanjutnya tahapan pembelajaran blended learning. Nah, tadi sudah dijelaskan ya karakteristiknya, sekarang ada tahapannya. Jadi yang pertama ada seeking of information, acquisition of information, synthesis of knowledge. Nah, mari kita lihat ya, apa itu tahapan yang pertama, apa itu tahapan yang kedua, apa itu tahapan yang ketiga. Yang pertama, kita ke seeking of information. Jadi, yang di sini dimaksud dengan seeking of information adalah dalam blended learning, salah satu yang dituntut adalah siswa secara mandiri belajar dan juga bisa dengan cara mencari referensi secara online dengan menggunakan berbagai sumber seperti blog, YouTube, channel, dan lain-lain sebagainya ya. Masih banyak media-media yang sangat menarik. Seperti saya misalnya kalau di dalam menjelaskan materi, terutama ya ketika saya, karena perkuliahan itu kan ada yang memang proses luring dan juga ada proses secara daring. Gitu ya. Misalnya kalau kebetulan saat itu, di hari itu, saya memberikan sebuah perkuliahan secara online ataupun daring, salah satunya adalah dengan menggunakan fitur-fitur pilihan lainnya, itu ya. Misalnya bisa dengan menggunakan YouTube ya, dengan memberikan proyek kepada mahasiswa untuk mencari tahu misalnya tentang yang sekarang lagi sedang sangat hangat-hangatnya misalnya tentang moderasi beragama seperti itu ya. Jadi mereka bisa mencarinya lewat blog-blog tertentu ataupun YouTube ya, dengan menggunakan fasilitas internet itu secara online. Itu ya. Kemudian mengunggah hasil kerja mereka itu ke YouTube. Itu ya. Itu sebagai hasil sebuah, nanti akan terbentuk sebuah produk ya. Kemudian yang selanjutnya ada acquisition of information. Jadi yang kedua ini lewat belajar blended learning ya, siswa atau mahasiswa baik secara individu maupun kelompok ya bergabung dalam diskusi tertentu baik secara online ya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Nah, biasanya di sini kalau boleh saya bertanya ke
Mbak Nur ya. Mbak masih di sini, Mbak? Masih, Bu. Oke, Mbak, ini kan Mbak masih tahap akhir ya penyelesaian perkuliahannya. Biasanya kalau guru ataupun dosen ya tentunya ya di sini menjelaskan itu apakah dengan yang pertama, yang kedua atau yang selanjutnya? Dengan menggunakan bahan apa biasanya atau model seperti apa, Mbak? Di kampus saya kuliah atau di mana, Ibu? Di kampus tentunya ya, di tempat Mbak Nur kuliah ya. Biasanya kondisional aja, Ibu. Soalnya masing-masing dosen strategi pembelajarannya itu beda-beda. Oke, masih sifatnya tradisional, face to face berarti ya? Iya. Namun di dalam penyampaian meskipun face to face biasanya menggunakan dalam bentuk PowerPoint ya, kebanyakan ya biasanya ya. Oke. Nah kalau saya sendiri ya biasanya seperti itu. Kalau face to face misalnya secara luring kampus ya, jadi tetap bertatap muka, namun dengan memaparkan PowerPoint ya, PowerPoint yang isinya berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas saat itu sesuai dengan pembagian materinya. Kalau di sini misalnya secara online yang sering saya gunakan adalah yang pertama ada Google Classroom ya. Jadi di sini biasanya adik-adik itu kalau saya tidak sempat ya biar tidak bosan gitu mereka hanya lewat tatap muka saja misalnya secara online saya berikan mereka materi di Google Classroom ataupun sharing ya kita dengan membuat sebuah grup di WA grup ya misalnya grup perkuliahan apa gitu nanti saya akan buatkan grup seperti itu sehingga apapun informasi itu alurnya akan selalu di grup tersebut ya entah itu tentang materi tentang perkuliahan dan lain sebagainya nanti akan ke sana alurnya. Kita lanjut ya. Yang ketiga di sini ada synthesizing of knowledge ya. Jadi yang terakhir ini ya, yang ketiga, siswa bisa mengirimkan hasil diskusi, kemudian informasi yang dia peroleh ya selama mereka melakukan sebuah mengerjakan sebuah tugas misalnya ya. Jadi hasilnya itu bisa dalam bentuk laporan diskusi, bisa dalam bentuk makalah ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk video dengan fitur-fitur yang sangat menarik dan juga bisa dalam bentuk PPT. Nah, kemudian laporan-laporan yang mereka kumpulkan sebagai hasil dari pembelajaran itu nanti akan mereka kirimkan ke grup khusus ya, yang telah dibuat oleh dosen ataupun guru. Itu biasanya ya kalau saya lakukan di dalam memberikan perkuliahan. Nah, tentu ya kalau berbicara masalah blended learning ya, setiap hal itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Begitu pula dengan pembelajaran blended learning ini. Itu pasti ada kelemahannya dan juga ada kelebihannya. Salah satunya di sini kelebihannya adalah yang pertama ya tentu ya dengan adanya blended learning ini siswa secara mandiri bisa memegang kendali ya atas keberhasilan belajarnya. Jadi mereka tidak terpaku lagi dengan harus ke sekolah, kemudian harus mendengarkan saja seperti itu ya, tapi dia bisa dengan kreatif ya ataupun menemukan sesuatu atau menemukan jawaban dengan menggali berbagai sumber-sumber informasi dalam internet itu juga bisa ya. Kemudian yang kedua seperti yang tadi saya sampaikan itu sangat fleksibilitas sifatnya ya. Jadi dimanapun kapanpun ya mereka itu bisa memilih waktu dan tempatnya ya sesuai dengan keinginannya untuk mengakses sebuah pelajaran ataupun materi yang diberikan oleh dosen dan gurunya. Kemudian yang ketiga, tentu hal yang sangat menarik sekali di sini ya, peserta didik atau anak didik itu akan menemukan cara belajar yang sesuai dengan karakter tersebut, sesuai dengan gaya belajarnya ya. Jadi sangat nyaman ya di sana ya, sesuai dengan gaya
belajar mereka. Tentu kalau sesuai dengan karakter dan gaya belajarnya itu juga akan mempengaruhi daya atau kemampuan mereka untuk memahami sebuah materi. Nah, ini ya yang selanjutnya keluarga. Itu ya. Salah satu keunggulan ya belajar blended learning. Terkadang kalau di sekolah kan kita lebih ke guru ya atau ke dosen. Tapi kalau blended learning itu bisa dibantu oleh keluarga ya. Misalnya diawasi oleh keluarga juga, karena di sini keluarga adalah sebagai motivator, kemudian juga sebagai bisa memonitor ya anak-anaknya dalam belajar itu ya, terutama dalam blended learning. Nah, ini tentunya dengan dekatnya mereka ya akan mempererat orang tua ya, tentunya hubungan orang tua dengan anaknya, gitu ya. Yang selanjutnya, nah, ketika dalam pembelajaran ya, ini salah satu poin positif ya yang sangat luar biasa. Ketika misalnya dalam menerima materi pembelajaran, anak tersebut juga karena sudah disampaikan ya oleh si guru ataupun si dosen ya, namun belum juga mereka paham seperti itu ya, sudah berkali-kali disampaikan tapi dia belum paham pula. Nah, ini juga bisa dijadikan senjata ya, maksudnya sebuah dia agar bisa atau paham ya, sehingga si anak tersebut misalnya bisa kembali bertanya kepada guru tentang materi yang dia belum mengerti ya, atau yang disampaikan oleh gurunya, misalnya melalui chat misalnya, ataupun melalui misalnya kalau bisa bertemu secara tatap muka, langkah bagus sekali ya. Jadi mereka bisa menanyakan hal-hal yang memang ketika itu mereka kurang paham gitu ya. Yang selanjutnya, selain memiliki kelebihan, kita juga akan selalu berdampingan dengan kekurangan ya. Tentunya itu ya. Jadi yang pertama, fasilitas yang tidak merata ya. Itu ya. Jadi salah satu kekurangannya atau kelemahannya ya. Jadi adanya fasilitas yang tidak merata dari pendidik ataupun peserta didik. Nah, fasilitas yang tidak merata ini misalnya berupa komputer ya. Jadi kan kita tahu sendiri ya, masing-masing wilayah itu ya, masing-masing pendidikan ataupun peserta didik dan juga pendidik ya, memiliki fasilitas yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang memang memiliki komputer ataupun handphone cerdas ya, yang bisa mereka gunakan, namun kan tidak semua seperti itu. Oke lah kalau yang punya, tapi kalau yang tidak punya kan, jadi dia tidak bisa mengikuti dari blended learning itu sendiri. Apalagi nih, terutama nih akses internetnya ya, misalnya ada pada wilayah yang memang sangat jauh ya, atau masih di pelosok seperti itu, jadi sangat susah sinyalnya di sana ya. Itu merupakan sebuah kendala juga ya, kesulitan juga kepada peserta didik, terutama ketika guru ingin menyajikan materi-materi yang disampaikan melalui online tersebut, gitu ya. Kemudian kelemahan yang kedua ya, ini bukan hanya dari siswa saja ya, tentunya juga dari masyarakat dan guru itu sendiri ya, atau orang tua yang kebanyakan ya masih mereka belum memahami secara sempurna ya. Jadi bagaimana cara pemakaian teknologi itu sendiri, kemudian dan lain sebagainya ya. Misalnya siswa masih kurang paham, guru pun masih kurang paham ya sebenarnya. Maka dari itu kita harus tetap melek teknologi intinya ya. Jadi tetap belajar, dan belajar. Yang selanjutnya adalah dengan blended learning tentu memunculkan beragam media ya. Nah, beragam media ini tentu sulit, juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya. Jadi sulit dipakai, sehingga jika sarana dan prasarana tidak mendukung,
itu akan sangat sulit sekali diterapkan ya. Ini salah satunya ya. Jadi salah satu faktornya itu yang pertama mutlak harus ada dulu ya sarana dan prasarana. Kalau ini tidak ada berarti blended learning itu tidak akan bisa berjalan ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pula ya cara berpikir orang tua yang salah ya. Jadi menyerahkan sepenuhnya si anak kepada lembaga atau kepada guru ya. Ini yang kurang dipahami oleh beberapa orang tua ya. Jadi kita sebenarnya sebagai orang tua harus lebih paham ya apa yang mereka anak-anak kerjakan, lakukan ya meskipun di luar sekolah itu sendiri ataupun di dalam rumah itu sendiri. Itu ya. Nah, dari penjelasan saya di awal, tentunya dapat saya simpulkan ya, jadi 5 kunci blended learning ya. Yang pertama ada lead event, self-paced learning, collaboration, assessment, dan performance support material. Yang pertama lead event tentunya ya, ada pembelajaran tatap muka di sini. Kemudian yang kedua terbentuknya proses belajar mandiri dari peserta didik. Yang ketiga ada tahapan collaboration ya. Jadi ada jenis-jenis kolaborasi yang nantinya akan ditemukan oleh anak-anak didik kita ya. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan penilaian atau pengukuran hasil sejauh mana tingkat pemahaman siswa itu sendiri melalui blended learning. Dan yang terakhir tentu harus melalui dengan dukungan bahan ajar ya gitu ya. Ini harus selalu didukung oleh 5 kunci ini kalau ingin menyelenggarakan blended learning. Nah, sebelum saya serahkan ke moderator ya, jadi saya akan share screen dulu ya sebuah salah satu contoh pemanfaatan blended learning ya yang saya aplikasikan dalam perkuliahan ya. Oke, saya stop share dulu ya. Ini mungkin bisa dilihat ya, adik-adik. Baik, itu tadi ya sekilas video ya pembelajaran yang saya gunakan ya sebagai aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen, terutama ini bukan membedakan ya karena setiap siswa itu meskipun ataupun mahasiswa ya meskipun dia ikut secara tatap muka ataupun daring maupun luring itu akan menerima haknya yang sama ya. Jadi penyampaian materi yang sama, kemudian media yang sama seperti itu, cuman itu kan tempatnya saja yang berbeda gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Selanjutnya saya serahkan ya, kembalikan kepada moderator kita, Nurzakia. Ya. Terima kasih kepada Yani, SPD, MPDEH yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Ada permainan tadi mencoba mengaplikasikan pembelajarannya dengan ada di PPT tadi. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Ibu Komang Aji Susiani, SPD, MPDH. Dan selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab. Selain itu, link absen
telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live streaming pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada 3 atau 4 orang dari peserta yang ingin bertanya. Silahkan highlight atau angkat tangan. Oke, sudah ada satu ini dari Bapak Aryo Ojora. Dipersilahkan, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu guru hebat? Benar, Bapak. Ya, terdengar ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator Ibu Nur Zakia yang telah mempersilakan saya pada kegiatan diklat nasional ya. Kita alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan keempat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini materinya sangat menarik. Tadi walaupun saya telat untuk masuk ke Zoom ya karena ada beberapa agenda di luar sana yang mana saya juga habis pulang dalam mengisi kegiatan mata kuliah umum ya di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bandung. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya agak terlambat untuk gabung bersama rekan-rekan guru dan rekan-rekan dosen yang ada di pelatihan pada kesempatan hari ini yang mana kita sudah berada pada fase hari keempat. Sebelumnya izin ya saudari moderator, salam silaturahmi kepada pemateri narasumber kita dengan Bu siapa Bu? Mohon maaf. Ibu Ayu Suseni Bapak. Jadi salam kenal ya Bapak ya. Salam Bapak kenal Aryo. Ibu. Alhamdulillah ya satepang sono aja ya upami cak Sunda nama mohon. Alhamdulillah Ibu. Ya itulah hebatnya media sosial Ibu ya. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh Bu. Semoga hikmah daripada pandemi COVID-19 senantiasa dapat mengubah paradigma ya pendidikan kita dalam menyongsong bonus demografi di tahun 2045 ya Bu ya. Nah, ini sangat menarik Bu karena memang ide daripada pembelajaran blended learning ini menjadi satu bentuk inisiasi oleh Mas Menteri ya ketika ya dunia pendidikan kita dihadapi oleh situasi yang gelap itu di pertengahan tahun 2020 dan di awal tahun 2021 ya. Di mana kita telah mengalami yang namanya loss learning. Sehingga ini menjadi kendala dan hambatan sosial bagi anak-anak kita ya, bagi murid-murid kita baik itu di jenjang SD, SMP, SMA ya, bahkan untuk adik-adik mahasiswa kita juga itu mengalami kesulitan terutama pada saat mereka harus mengikuti pembelajaran dan perkuliahan. Maka melihat adanya kejadian tersebut, Mas Nadiem Makarim memiliki satu bentuk gagasan baru tuh Bu ya, tentang bagaimana cara menggagas konsep daripada kampus merdeka sendiri. Yang mana konsep kampus merdeka ini kan berafiliasi pada 8 standar ya Bu ya. Salah satunya yaitu ada yang dinamakan dengan mekanisme kewirausahaan dan pembelajaran interaktif. Kalau saya ambil dari 8 aspek tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu, mungkin di sini kita sharing sifatnya, Ibu ya, tentang bagaimana konsep dan implementatif daripada pembelajaran blended learning sendiri ya, terutama ketika dilaksanakan di ranah kampus. Nah, lalu kaitannya dengan 8 konsep yang tertuang di dalam kampus merdeka itu apa gitu Bu? Kalau misalkan kita tilik dalam perspektif kontekstualitas, ya Bu ya. Nah, kira-kira premis apa di situ Bu yang senantiasa bisa kita jadikan sebagai langkah-langkah teknis gitu Bu. Premis apa yang bisa kita dijadikan sebagai langkah-langkah teknis ketika kita berbicara kaitannya, sinkronisasinya dengan keadaan sekarang yang mana loss learning itu sudah mulai berdiaspora ya Bu ya ke seluruh ranah pendidikan ya. Bagaimana artinya di sini kan seperti juga di perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Kadang-kadang adik-adik mahasiswa itu selalu ya memberikan satu bentuk alternatif yang mereka anggap simpel. Ketika kita dosen dengan guru itu menjelaskan cukup dipoto aja gitu kan dengan kamera, ceklik udah aja ya. Nah, itu kan dampak yang sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, Ibu melihatnya seperti apa Ibu? Ya,
cara pandang Ibu gitu kan. Nah, lalu bagaimana formulasi-formulasi khusus yang senantiasa bisa Ibu lakukan. Nah, lalu yang kedua, masih kaitannya dengan blended learning. Blended learning ini kan sama halnya dengan pembelajaran terdiferensial, Ibu ya. Jadi artinya di sini kita bisa mengelaborasikan I believe in system behaviors, di mana artinya di sini kan selain kita bisa lakukan dalam metodologi ya secara online atau berbasis online, kita juga bisa diselingi juga dengan kegiatan offline. Nah, ketika kita dalam satu kelas, satu rombel, ya, kita mendapatkan beragam gaya belajar, Bu. Gaya belajar murid-murid kita, ya, gaya belajar anak-anak kita, ya. Kayak misalkan di SD, Bu, saya pernah punya pengalaman ngajar di SD. Ngajar di SD kalau kata bahasa Sunda mah riweuh nyebutnya. Bagaimana kalau dalam satu kelas itu yang kinestetiknya itu ada 10 orang, Bu. Nah, kita mensiasatinya bagaimana tuh, Bu? Ya. Nah, dan apa treatment yang harus diberikan oleh para mahasiswa kita, terutama adik-adik mahasiswa yang jurusannya PGSD. Nah, itu tuh bagaimana, Bu? Kadang itu selalu kebingungan, Bu, ketika mereka menghadapi kegiatan magang 1 dan magang 2. Nah, itu selalu kita dijadikan sebagai tempat curhat mereka. Bapak gimana sih, Pak, caranya, Pak, kalau misalkan ada anak murid kita yang ketika kita sedang mengajari, dia meminta kita untuk ya membenarkan tali sepatunya. Itu bagaimana, Bu, caranya gitu kan menangani persoalan-persoalan tersebut. Nah, lalu yang ketiga, ini saya tarik pertanyaannya lebih global lagi, Bapak Ibu. Efek daripada loss learning itu sangat membawa impact yang sangat luar biasa, terutama dalam ranah psikologi sosial, Bu. Saya sedikit mengutip salah satu teori ya dari buku yang berjudul Profesor Dr. Abu Ahmadi, Gresindo, cetakan keempat, di antara halaman 50 dan halaman 51. Di situ ada yang dinamakan dengan teori kohesivitas. Di mana di dalam teori tersebut, dalam buku yang dirilis oleh Profesor Dr. Abu Ahmadi yang berjudul Psikologi Sosial, di situ menjelaskan tentang yang namanya teori sosiometri. Bu. Bagaimana teori sosiometri ini ya menjadi satu bentuk ancaman ya secara global yang sekarang ini kita hadapi bersama-sama, Bu. Karena memang dampak daripada COVID-19 itu luar biasa, Bu. Di kami ya di dalam ranah pendidikan SLTA sederajat ya di situ 95% anak-anak kita mereka putus sekolah, Bu. Bukan karena masalah ekonomi, bukan karena persoalan ya ekonomi pendapatan per kapita daripada orang tua mereka, tapi yang menyebabkan di sini adalah mereka memilih untuk nikah muda. Nah, itu bagaimana, Bu? Ya, bagaimana caranya mengatasi persoalan tersebut? Terima kasih, Bu. Selalu semangat terus rekan-rekan dosen, rekan-rekan guru ya yang ada di seluruh Nusantara ya. Tetap semangat untuk mencerdaskan anak-anak kita ya. Teruslah gali ilmu pengetahuan dan salam super ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bapak Mario ya Bapak ya kemarin ya Ibu sebagai kalau tidak salah sebagai materi pertama ya Bapak ya. Iya, saya membawakan pemanfaatan proses pembelajaran berbasis podcast dalam rangka ya menguatkan motorik kasar siswa. Itu materi yang saya bawakan. Sip, Bu. Baik, saya akan berusaha menanggapi ya pertanyaan. Jadi ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita sharing ya di sini ya sama rekan pendidik ya. Tentu Bapak Siap, Bu. juga pernah mengalami hal-hal tersebut. Begitu pula dengan saya ya yang misalnya keseharian itu selalu berkecimpung dengan dunia pendidikan tentunya ya. Nah, kembali lagi kalau tadi Bapak menyertakan tentang merdeka belajar ya. Jadi merdeka belajar itu adalah sebuah situasi belajar yang aktif, kemudian di dalamnya ada mandiri dan juga ada menyenangkan ya. Jadi yang dimaksud dengan merdeka belajar adalah peserta didik itu bebas memilih belajar mereka ya, entah itu dari sumber A, sumber B ataupun sumber C ya. Jadi maka dari itu sebenarnya kalau kita lihat dari pengertian itu, tentunya peserta didik itu sudah terlepas dari yang namanya
tekanan belajar ya Bapak ya. Jadi mereka karena di sini ada kata bebas, bebas dalam artian dia tetap bertanggung jawab, bebas dalam memilih media-media pembelajaran yang mereka gunakan melalui fitur-fitur tertentu, namun malah menjadi sebuah tekanan ya, malah menjadi sebuah problem seperti itu ya. Jadi kalau saya kaitkan kembali misalnya tentang yang Bapak tadi sampaikan ya, efek loss learning ini ya memang sangat betul sekali ya. Jadi tadi saya juga sudah menyampaikan ada beberapa hal ya. Jadi ada 2 di sini, itu ada kelebihan ya. Terkait tentang blended learning, tentu ada kelemahan dan ada kelebihannya ya. Nah, oke lah kalau itu lebihnya seperti apa yang kita bisa manfaatkan tentunya ya sebagai seorang pendidik. Namun kita juga tidak akan terlepas dari yang namanya kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, salah satunya adalah efek loss ini ya, yang sangat membawa ya dampak terhadap siswa itu sendiri ataupun mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau kita ibaratkan di sini ya, apa namanya ya, jarimu adalah ibarat musuhmu sendiri ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu, seperti itu ya. Jadi tinggal kita klik seperti itu ya, akan muncul berbagai hal ya di dalam internet tersebut. Entah kita ini jadi kembali lagi ya, seperti apa? Nah, kita semestinya harus sebijaksana mungkin ya menggunakan teknologi itu ya. Bolehlah kita menggunakan, tapi itu juga harus digunakan secara bijaksana. Nah, efek dari loss learning ini itu salah satu dampak negatif ya dari adanya berbagai fitur-fitur dalam dunia internet, dalam dunia maya itu juga sangat mempengaruhi ya. Misalnya seperti yang tadi Bapak katakan, ada yang nikah muda gitu ya, jadi berhenti bukan karena biaya sekolah nggak punya, tapi karena sudah hamil di luar nikah misalnya, seperti itu ya. Dan banyak pula kejadian-kejadian tertentu, misalnya kayak salah satu contohnya ada mahasiswa ya misalnya atau siswa tertentu, karena dia terlalu terlena ya dengan dunianya dia sendiri ya, lewat dunia maya itu sendiri, jadi dia akibatnya malas kuliah. Nah, malas kuliah ini juga menjadi faktor yang sangat penting ya kita kaji. Jadi salah satunya misalnya dengan alasan-alasan, berbagai macam alasan tentunya ya, mereka gunakan, Bu, hari ini saya ini, hari ini saya ini, dan berbagai hal lainnya ya, tentu dengan efek ini. Dan saya juga sering ya Bapak ya, dengan penggunaan ini ya, apa tuh namanya, media tertentu dalam bentuk online ya, sebenarnya itu misalnya dalam sebuah, ketika kita memberikan sebuah evaluasi ya, tentunya di sini, nah dia tidak akan terlepas dari yang namanya handphone ya, handphone. Jadi apa-apa mereka klik di handphone kemudian akan muncul gitu ya. Jadi boleh saja sih ya kita menggunakan aktivitas tersebut ataupun media-media tersebut, namun tetap harus mempertimbangkan dengan atau menggunakannya dengan cara yang bijaksana. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan pula, itu kalau berkaitan dengan karena kebetulan saya tidak pernah mengajar untuk tadi Bapak kan bilang ya, apa namanya, sampai tali sepatu kita juga gini kan ya, apa tuh namanya, bener kan ya itu. Nah, itu anak-anak itu kecuali anak yang masih SD mungkin Bapak ya, kalau di mahasiswa kayaknya nggak ada itu Pak. Karena itu mungkin masih di SD ya, jadi sifatnya masih kekanak-kanakan ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya ya. Jadi tetap ya, saya juga sebagai orang tua sih Bapak ya, itu nggak tahu ya seperti apa anak-anak kita di sekolah ya. Tapi tetap dengan cara memberikan dia pengetahuan, dengan memberikan dia sebuah nasihat-nasihat. Jadi itu mereka lakukan bukan kepada orang lain, tapi belajar dari diri sendiri dulu gitu ya. Nah, ini tentu menjadi perhatian yang sangat luar biasa, bukan hanya dari gurunya saja. Nah, seperti tadi saya juga membahas bahwa terkadang kan orang tua ya, jadi dalam tanda kutip tidak semua sih ya, menyerahkan anaknya begitu saja kepada si pendidik, guru itu sendiri ya.
Jadi konsepnya seperti itu. Nah, mungkin lebih ini lebih kepada peran orang tua itu sendiri, bagaimana dia memberikan sebuah nasihat-nasihat, kemudian sebuah pelajaran-pelajaran sederhana di rumah ya, sehingga dia bisa terapkan itu ya di kemudian hari, tentunya di sekolah ya itu. Jadi mungkin seperti itu Bapak, kalau menurut Tiang ya. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa Pak? Kita sharing. Nah, saya sharing ya. Wah, ini menarik nih. Makin malam makin menarik ini diskusinya, Bu. Gini Bu ya, tadi betul saya setuju dengan Ibu. Artinya memang kendala krusial yang sekarang ini kita hadapi itu, ibaratkan kalau saya di sini boleh memberikan satu bentuk perspektif ya Bu ya, satu bentuk pemahaman atau cara pandang secara kontemplatif, yang mana di sini kalau kita telaah secara indrawi dan kita telaah lagi secara empiris ya, memang dunia kampus kita itu dalam dekade antara tahun 2011 sampai saat ini itu telah berada pada satu labirin yang sempit Bu. Kalau artinya di sini saya boleh berpendapat. Kenapa Bu? Karena memang artinya di sini ada satu bentuk regulasi ya perkuliahan yang artinya kurang pemahaman untuk melihat situasi kondisi di lapangan itu seperti apa. Ya, mengingat perkembangan psikologi anak-anak kita, baik itu di jenjang pendidikan formal, baik itu di SD, SMP, dengan SMA, itu kan dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya Bu ya. Kalau dulu zaman kita di era tahun 80-an dan 90-an, perundungan itu dilakukan secara langsung. Tapi kalau sekarang dengan seiring berkembangnya teknologi, peradaban sudah berada pada fase 6.0 ya. 5.0 aja kita masih ketinggalan ya Bu ya. Apalagi ini sudah mencapai pada titik klimaks Bu ya. Titik kita nggak tahu ya klimaksnya itu sampai poin-poin berapa. Tapi kan ini sebuah tantangan yang luar biasa nih Bu. Makanya saya kan membina beberapa sekolah Ibu ya, karena saya juga termasuk pengawas ya dari beberapa sekolah yang ada di beberapa rayon yang ada di Kabupaten Bandung. Artinya di sini tantangan terberat itu sampai ada bahasa kita bingung berjamaah Bu untuk mengimplementasikan proyek profil pelajar Pancasila itu Bu. Makanya guru-guru yang ada di rayon kami itu sengaja kami ikuti pelatihan-pelatihan supaya artinya tidak lagi situasi kondisi di tahun 2013 dan 2017 itu menjadi agenda yang rutin. Ya, setiap ganti menteri, ganti kebijakan, disitulah setiap guru mengalami kegalauan sistem ya, yang nanti berimbas kepada resesi pemikiran. Nah ini jadi bukan resesi ekonomi saja ya, tapi juga resesi pemikiran. Berimbas kepada peserta didik kita tentunya ya. Dan berimbas juga kepada peserta didik kita Ibu, betul. Makanya tadi kenapa ya sampai ada mahasiswi kami yang bilang yang jurusan PGSD itu ya, gimana Pak kalau misalkan artinya kita sedang mengajar tapi ada murid kita itu yang nggak bisa diem, yang selama ini kita berikan di tempat perkuliahan kan itu hanya sebatas teori micro teaching ya, misalkan pembelajaran model berbasis edge breaking. Artinya kan mohon maaf ya, teman-teman dosen kita hanya memberikan materi hanya pada skup wilayah usia mahasiswa saja gitu. Jadi bagaimana gitu kan. Nah, makanya kan ada satu kebijakan atau regulasi. Jadi sekarang ini kan khususnya untuk kampus yang FKIP gitu Bu ya, itu ada dinamakan dengan magang 1, magang 2, magang 3. Karena kenapa? Karena kalau langsung mahasiswa terjun ke PPLK langsung gitu kan, nah itu nanti takutnya dia kaget. Jadi dalam kegiatan magang 1 ini dia belajar dulu gimana sih bentuk buat RPP itu, gimana sih untuk membentuk asesmen diagnosis itu, karena kan itu nggak mudah Ibu ya. Artinya itu itu sulit banget Bu. Itu saya berapa tahun ya di lapangan pendidikan itu Bu, saya sudah mengajar pernah di SD, di SMP, di SMA, aduh Bu, ternyata pelik banget permasalahan di lapangan itu. Jadi betul itu tugas dan visi misi suci itu harus berdasarkan siklus-siklusnya Bu. Nah makanya saya waktu pas menyampaikan materi di pertemuan pertama ya, saya dengan Bu Doktor ini ya, Bu Doktor yang waktu itu di kita pengen artinya model pembelajaran berbasis yang inovasi-inovasi itu coba kita buat PTK terobosan baru Bu. Selama ini kan PTK yang kita buat itu hanya sebatas jigsaw, hanya sebatas role play, ya kan, hanya sebatas taking care dan lain sebagainya. Coba pembelajaran yang artinya
sekarang ini berkiblat kepada perkembangan teknologi di abad 21, coba kita bahas itu di PTK ya, supaya itu juga menjadi salah satu referensi tambahan terutama oleh calon-calon guru yang nanti ke depannya ya, mahasiswi dan mahasiswa kita yang nanti akan terjun menjadi seorang pendidik dan pengajar nanti. Karena itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa ya. Relevansinya kita harus betul-betul ya memberikan satu bentuk pemahaman-pemahaman yang nggak hanya sekedar konkret dan objektif saja, tapi juga upgrade dan up to date ya Bu ya, agar nanti ke depannya pembelajaran yang kita sampaikan itu senantiasa ya bisa dengan mudah gitu ya diterima oleh anak-anak kita, terutama baik itu di tataran sekolah formal ya Bu ya, SLTP, SLTA sampai juga SD. Karena sekarang ini tingkat konsentrasi anak dalam belajar itu Bu, aduh, mereka itu betah ya, betah sekali menerima apa yang kita sampaikan hanya 15 menit, paling lama itu 20 menit Bu. Aduh, itu gimana tuh ya? Makanya di sini menjadi guru SMP, SD itu harus cerdas banget ya, harus banyak sekali media-media pembelajaran yang harus kita lakukan. Ya, Bapak, dan ya. harus sabar Ibu, apalagi jadi guru TK Bu ya, tepuk-tepuk dan lain sebagainya gitu kan. Makanya pakai gitulah Bu lah, banyak tantangan di dunia pendidikan kita. Semoga tantangan ini bisa membuat kita makin cerdas, makin open minded lagi ya. Jadi makin bisa memberikan hal-hal yang baru ya, terutama untuk perkembangan pendidikan ini yang sudah mengarah kepada bonus demografi di tahun 2045. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi kegagalan ya Bu ya. Semoga bukannya kegagalan yang dicapai, tapi semoga kualitas yang baru lah ya. Inovasi-inovasi yang bisa menjadikan negara kita menjadi parameter negara yang betul-betul melaksanakan visi suci dalam pendidikan ya. Finlandia ya. Nah, itu mantap tuh dari segi pendidikannya. Nah, itu saja Bu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Mario ya, dengan berbagai pengalamannya ya menjadi seorang pendidik ya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mario. Nah, sebenarnya dari dulu ya kita sudah mengenal beberapa konsep-konsep sosial masyarakat ya, entah itu dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai yang paling sekarang disebutkan oleh Bapak sendiri yaitu 6.0 mungkin ya, yang paling terbaru seperti itu ya, di ujung kerucut sekali. Nah, di mana kalau kita kembali ke belakang ya, kalau kita kaitkan dengan 1.0 yaitu pada saat itu manusia masih berada di era berburu ya Pak ya, kalau tidak salah berburu dan mengenal sebuah tulisan. Kemudian bergulir sesuai dengan perkembangannya, itu kembali lagi ke era society ya, 2.0, di mana pada saat itu yang menjadi ciri khas kehidupan saat itu adalah pertanian, di mana manusia-manusia itu ya, ataupun orang-orang yang hidup pada zaman itu ya, sudah mengenal yang namanya bercocok tanam. Kemudian kalau 3.0 ya, jadi di sini mereka sudah memasuki era industri yang dimana manusia sudah bisa menggunakan mesin-mesin ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya dengan temuan-temuan barunya. Kemudian berujung pula pada 4.0. Nah, itu ya 4.0, jadi manusia itu sudah mengenal komputer ataupun internet. Nah, sekarang yang menjadi tolak ukurnya yaitu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, di era 5.0 ya. Jadi di mana semua teknologi itu merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Misalnya di sini contohnya adalah internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi ya Bapak ya, tetapi mereka gunakan untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing. Misalnya tidak hanya digunakan oleh kalangan-kalangan pendidik saja sih, sebenarnya berbagai berbagai misalnya dari pertanian, pendidikan itu ya, itu bisa menggunakan hal-hal tersebut, teknologi itu bisa mereka manfaatkan, apalagi dalam dunia pendidikan itu sangat perlu sekali. Namun kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan, saya juga sangat setuju sekali dengan pendapat Bapak Mario ya, tentunya yang sudah memiliki pengalaman ya yang lebih ya, entah itu menjadi seorang guru dan juga menjadi seorang dosen ya, sangat luar biasa sekali Bapak Mario. Jadi hal tersebut harus intinya kita harus bijak dalam menggunakan
digital tersebut, ya, agar segala hal-hal yang misalnya sifatnya negatif, meskipun tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa minimalisir, ya kan Bapak ya, seperti Minimalisir, itu ya. paling Ya, tidak kita betul. bisa meminimalisir. Ya, karena Nah, lalu gini tambahan Bu. Iya. Betul, udah tidak bisa. Tambahan saya setuju dan sepakat atas apa yang tadi Ibu sampaikan. Hanya saja di sini yang perlu harus kita garis bawahi, yang pertama mengelola paradigma anak-anak kita itu penting, Bu. Karena kenapa, Bu? Karena perlu diketahui bahwa 26 juta manuskrip ya data-data informasi ya tentang hebatnya bangsa kita, luar biasanya ras kita itu telah berada di pihak asing. Saya tidak akan menyebutkan negaranya di mana, Bu ya, perguruan tinggi di mana. Tapi ini selalu saya sampaikan ketika saya pernah mengampu atau mengajar mata kuliah dan mata pelajaran sejarah peradaban bangsa, Bu. Jadi jangan sampai anak-anak kita dicekoki oleh paham-paham yang nanti ke depannya ketika mereka ya menularkannya kembali kepada anak-anak didik mereka selanjutnya, ya di situ yang tertanam itu adalah doktrin atau dogma yang lebih ke arah pengkerdilan ideologi mereka atau rasa memiliki mereka terhadap bangsa atau Nusantara itu kurang. Ya, jadi anak-anak kita sekarang itu kurikulum di perguruan tinggi memang perlu diperbaiki, Bu. Kayak mengenal tentang peradaban Lemuria, kayak mengenal yang namanya tentang peradaban Sundaland. Nah itu kan terkadang terlupakan oleh kita gitu, dan kita tuh merasa risih, merasa khawatir ketika kita harus menginterpretasikan hal-hal itu kepada mereka gitu. Karena kan sekarang dikit-dikit artinya masuk kepada ujaran yang negatif ya. Dikit-dikit masuk ke ini cuman saya curhat dalam kegelisahan saya aja, Bu ya. Makanya kenapa gitu kok harus diperkosa gitu ya? Karena kan kita sudah merdeka belajar, tapi kenapa pemikiran kita, landasan ideografis kita, kenapa harus diperkosa oleh satu bentuk regulasi ya? Yang mana regulasi itu tidak membuat kita tuh memiliki kemerdekaan dalam berpikir gitu, Bu. Nah, ini yang saya bingungkan, Bu. Makanya saya di sini coba untuk berpikir mainstream dan radikal. Ya, radikal di sini bukan dalam arti ujaran-ujaran kebencian atau hoax, bukan ya, Bu ya, karena hoax juga kan kita harus tahu sejarahnya, Bu ya. Jangan sampai artinya karena ingin menutupi satu bentuk kebebasan kita dalam berpikir sehingga muncullah ya cikal bakal yang namanya hoax itu gitu. Nah, jadi itu, Bu, ini yang memang harus ditekankan lagi. Lalu gini, Bu, ini yang perlu harus kita pahami bahwa hanya ada beberapa perguruan tinggi saja yang berhak untuk membuka kelas jauh. Ada beberapa perguruan tinggi di sini yang memang mereka menerapkan sistem pokjar. Padahal di beberapa kopertis ya berdasarkan permen atau peraturan menteri di setiap perguruan tinggi ya, salah satu prasyarat untuk membuka pokjar itu tidak boleh. Artinya mereka menjalankan skripsi sendiri ya, Bu ya, menjalankan sidang proposal sendiri, menjalankan KKM sendiri. Sehingga yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan itu SG, Bu, sarjana Google. Ya, Bu ya, sarjana Google dan sarjana-sarjana yang artinya mereka itu bodong gitu, Bu. Nah, ini negativisme di dalam pendidikan kita. Itu aja, Bu, ini hanya sekedar dialog aja, Bu ya. Mudah-mudahan nanti aspirasi kepada Pak Ahmad Muzakir ya, kita buat satu bentuk kegiatan webinar, di mana kegiatan webinar ini coba kita bedah, Bu. Saya insya Allah, Bu, mohon doanya beberapa bulan ini saya sedang merilis buku yang berjudul tentang sampah-sampah peradaban. Ya, insya Allah nanti kalau misalkan buku itu rilis, ya, nah kita bedah buku itu di dalam kegiatan webinar di Digital Learning Center supaya anak-anak didik kita, ya, anak-anak Nusantara ini semuanya tidak dicekoki oleh pemahaman sejarah yang salah. Sehingga yang menganggap bangsa ini kecil, padahal bangsa kita bukan bangsa kecil, tapi bangsa yang sudah diambil manuskripnya 26 juta oleh salah satu elit global yang menjajah kita selama 350 tahun. Hatur nuhun, Ibu. Sama-sama, Pak. Oke, setuju sekali ya. Padahal kita punya SDM yang sangat luar biasa ya sebenarnya, Bapak ya. Itu ya. Jadi apalagi dalam hal seperti ini ya, kejadian-kejadian seperti ini memang tidak bisa terhindarkan lagi gitu ya. Tentu ada tahapan-tahapan tertentu, kemudian dengan mengubah kembali mindset kita ya. Bagaimana nanti ke depannya biar peserta didik kita itu tidak hanya tidak hanya sekedar paham atau mengerti betul atau menghafal saja ya, tapi bisa mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan dalam dunia pendidikan tentunya ya, Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak Mario yang sangat luar biasa ya kita sharing hari ini.
Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi lagi ya Bapak ya. Boleh kita adakan pelatihan Bu, pelatihan pembuatan PTK ya Bu ya, Oke, sama artikel jurnal ilmiah Sinta ya. 4 lah. Karena Oke. banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa kita yang lemah di dalam literasi itu. Aduh ya, haruslah Ya, dikit-dikit ya kita kapan-kapan Bapak sebagai gitu ya. agent of development, perlahan tapi pasti step by step. Yuk Ya, kita oke. bangkitkan lagi manuver mereka dalam berpikir. Setuju Bu ya? Sip lah. Setuju sekali dong Ayo Bu Bapak. ya. Saya setuju Boleh sekali boleh ya. ya, kita adakan Ya. riset ya bareng-bareng ya Bu ya. Oke. Sehat ya Bu ya, sehat selalu ya. Ya, Sehat selalu. kira sehat Bapak ya. Oke. Baik, saya kembalikan ke Mbak moderator ya. Oke, dikarenakan masih ada waktu, silahkan siapa lagi yang ingin bertanya. Bisa hand raise atau bisa chat di kolom chat yang ada di bawah. Apakah tidak ada? Gimana situasi di sana Mbak Nur? Apakah hujan? Banjir di sini, Bu. Banjir, oke. Iya. Parah berarti ya. Iya. Karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebelum menutup acara pada hari ini, dipersilahkan kepada Ibu untuk memaparkan closing statement-nya. Ini wah di mana nih? Di Sumba Timur panas katanya. Panas Bu gitu deh. Iya. Ya baik. Jadi di sini terkait tentang closing statement ya, saya mengambil apa namanya sebuah gagasan dari Nelson Mandela ya. Mandela. Jadi pendidikan itu ibaratnya adalah sebuah senjata ya, senjata yang paling mematikan tentunya di dunia ini karena dengan pendidikan kita akan dapat mengubah dunia. Nah, terkait tentang pendidikan, apalagi berkaitan dengan materi hari ini ya yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat bagus sekali. Nah, seperti yang kita ketahui ya, berbagai banyak manfaat yang dapat kita rasakan atau kita ambil dengan berkembangnya ya teknologi, meskipun itu ada dampak-dampak atau poin-poin negatifnya, tapi tetap kita berusaha ya untuk menyaring sesuatu informasi. Nah, itu maka dari itu, dari detik ini, kemudian dari menit ini, dari jam ini, mari kita bersama-sama ya belajar sehingga kita bisa memanfaatkan kehadiran teknologi tersebut ke arah yang negatif, mohon maaf, ke arah yang positif tentunya dalam dunia pendidikan ya. Jadi sesuai dengan tujuan kita ya, tujuan bangsa kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara tentunya. Mungkin itu ya Mbak Nur yang bisa saya sampaikan hari ini, sangat luar biasa sekali. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir ya, sampai di penghujung acara. Begitu juga dengan Bapak Ahmad Muzakir ya, salam kenal selalu, semoga sehat selalu. Dan juga Pak Mario yang sudah sangat luar biasa ya, dari pertemuan pertama soalnya saya pingin Bapak apa namanya bergabung di dalam ruang Zoom, tapi karena saya dalam kondisi yang tidak ini ya, yang tidak baik itu, jadi beberapa hari ini saya cuma bisa menyaksikan ya diskusi itu di dalam YouTube ya, di live streaming YouTube-nya saja seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih kepada Ibu.
Selanjutnya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Para hadirin sekalian, terima kasih kepada para pemateri juga para penanya tadi dan seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada hari ini.